Halo guys, jumpa kembali dengan saya Paul. Semoga kalian di sana baik-baik saja dan tetap sehat ya. Kali ini akan melanjutkan alur film Azumi sesi kedua. Untuk mengingatkan, dalam film Azumi ke-1, tim 5 yang diberi misi menghabisi 3 panglima perang yang serakah, yakni Nagayama, Kiyomaso, dan Sanada. Mereka telah berhasil membunuh Nagayama dan Kiyomaso, sedangkan tim 5 anggotanya perlaya, menyisakan Azumi dan Nagara. Nah, dalam Azumi sesi kedua ini, Azumi dan Nagara kembali melanjutkan misinya memburu Sanada. Namun, dalam pemburuannya, Tunkei yang menyuruh mereka justru meragukan kemampuan Azumi dan Nagara dapat mengalahkan Sanada. Bagaimana cerita selanjutnya? Mampukah Azumi menuntaskan misinya? Namun, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa untuk tersenyum. Senyum manis banget deh. Oke guys, kita mulai ceritanya. Film dibuka pada sosok Azumi dan Nagara yang sedang dikejar-kejar pasukan bertopeng yang dipimpin Kanbei. Pada saat pelarian mereka terhalang tebing yang tinggi. Mereka pun dengan gagah berani menghadapi musuhnya. Dalam pertarungan itu, Azumi dan Nagara sulit menjatuhkan musuhnya karena pasukan Kanbei memakai baju besi, sehingga mereka terdesak. Untuk menyelamatkan diri, mereka pun terpaksa terjun ke tebing. Kanbei mengira Azumi dan Nagara sudah mampus dimakan tebing yang curam, dan dia menarik pasukannya untuk beranjak dari sana. Sedangkan Azumi dan Nagara masih hidup. Mereka bergelantungan di tebing dengan mengandalkan pedang yang ditancapkan ke tebing. Namun karena pedangnya tak kuat menahan beban, akhirnya mereka pun terjatuh. Sementara Kanbei menghadap ke Panglima Perang Sanada di Pegunungan Kudo. Di sana, ada putra Sanada bernama Yukimura dan Kunio, komandan ninja Ueno Kogasu sebagai tameng Sanada dijuluki sebagai setan perang. Ketika Kanbei memberitahu Sanada bahwa Nagamaso dan Kiyomaso telah dibunuh Azumi dan target berikutnya adalah Sanada. Mendengar kedua sahabatnya telah tewas, Sanada geram dan memarahi Kanbei yang tak becus menjaga Kiyomaso. Dia pun sesumbar bahwa sukunya takkan kalah oleh suku Toyotomi. Sesumbar Sanada disangkal oleh Yukimura bahwa ayahnya sedang menipu dirinya sendiri karena suku Tokugawa sekarang tinggal menyisakan dirinya. Lalu ia pamitan pada ayahnya untuk pergi ke Osaka menemui suku Toyotomi. Di tempat lain, Azumi dan Nagara ternyata selamat. Mereka mendatangi rumah yang suka digunakan Gisai untuk menerima laporan rahasia dari salah satu mata-matanya. Cuma, Nagara terluka cukup serius di bagian perutnya akibat kibasan samurai musuh. Dia tengah diobati oleh Azumi. Setelah Azumi tidur, dalam tidurnya dia bermimpi ketemu Nachi. Dalam episode pertama harus mati di tangan Azumi. Ternyata Azumi dan Nachi selama berlatih samurai menjalin hubungan rahasia dengan Nachi. Namun sayang, mimpi indahnya harus berhenti karena terbangun. Lalu dia beranjak keluar untuk ngopi di sebuah kedai. Belum lama dia di kedai, tiba-tiba datang segerombolan perampok memaksa pengunjung untuk menyerahkan uangnya. Tapi saat perampok bertemu Azumi, pimpinan gerombolan melarang dan membiarkan Azumi keluar dari kedai. Nih orangnya, Ginkaku namanya. Ganteng kan? Azumi kaget melihat Ginkaku mirip dengan Nachi. Sementara anak buah Ginkaku memprotes karena telah membiarkan Azumi pergi. Menurut Ginkaku, Azumi bukan tandingannya karena Azumi samurai wanita paling hebat. Sewaktu Azumi datang ke rumah, dia curiga seperti ada orang di dalam.
Dia pun langsung beraksi, namun aksinya dihentikan Nagara karena mereka yang datang adalah utusan pendeta Tunkai. Kemudian Azumi dan Nagara dibawa menghadap Tunkai. Dalam kesempatan itu, Tunkai mengucapkan terima kasih kepada Azumi dan Nagara yang telah membunuh Nagasawa dan Kiyomoso. Dan dia meragukan kemampuan Azumi dan Nagara dapat berhasil mengalahkan Sanada. Saking merendahkan kemampuan Azumi dan Nagara, bahkan Tunkai menjamin kalau mereka kekeh akan menghadapi Sanada, mereka tidak bisa pulang hidup-hidup. Mereka akan dibunuh oleh ninja yang disebut Uono Kogasu yang selama 1 dekade tak pernah kalah di medan perang. Mendengar ucapan Tunkai, Azumi dan Nagara bukannya ciut, malahan mereka tambah semangat dan percaya akan kemampuannya. Keyakinan Azumi dan Nagara mendapat sokongan salah satu murid Tunkai, yakni Gosu. Nih orangnya, gak kalah cantik dengan Azumi. Tambah semangat nih buat ceritanya. Hai. Bahkan dia siap ikut bersama mereka sebagai pemandu jalan. Utusan Gozu mendapat perlawanan dari pengawal Tunkai. Karena jalan menuju Gunung Kudo aman, dia sudah memerintahkan anak buahnya untuk memantau pergerakan Sanada dan anak buahnya di perbatasan. Namun Gozu tetap ngotot ingin menemani Azumi dan Nagara. お前たちでは真田は戦を避けること。正行は俺たちが撃つ。お前たちは使命を果たす。そうだ。よくぞ使命を果たしてくれた。手戻れぬぞ。礼を言うぞ。なんだって？真田は怪しきし。兵を挙げ撃たねば上野甲賀衆。使命を果たせ。G は俺たち10人に。私も一緒に行く。G の命令ならば仲間でさえも切ってきた。まだ一人残っている。正行のいる九度山に半蔵が忍ぶ上野甲賀衆。Sementara di lapangan, guys, bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh sang pengawal. Di sana Kunio dan sekutunya Rokpa dan Silaba-laba menghabisi mata-mata anak buah Toyotami. Di tempat terpisah, di pegunungan Kudo, pengawal Sanada sedang merekrut para pendekar untuk menjadi prajurit pembela Sanada. Para peserta antusias mendaftar karena akan iming-iming hadiah. Di sana juga ada Ginkaku dan anak buahnya turut mendaftarkan diri. Sementara Azumi dan kawan-kawan sudah berada di sebuah pedesaan yang ditinggal penghuninya. Baru saja mereka datang ke sana, tiba-tiba mereka dikepung pasukan Sanada. Di sana juga ada Ginkanku dan anak buahnya. Nagara terkejut melihat Ginkaku yang mirip dengan Nachi. Ginkaku pun terhenyak, yang dikepungnya adalah Azumi. Pada saat pasukan Sanada akan menyerang Azumi, Ginkaku menahannya. Tapi pasukan Sanada semakin mendesak. Justru Ginkaku menyuruh anak buahnya balik kanan menyerang pasukan Sanada. Oh, kok gitu? Maka tak payah lagi, pasukan Sanada harus berhadapan dengan bala Ginkaku dan Azumi. Di akhir pertarungan, Azumi berhadapan dengan ketua pasukan. Dengan dingin Azumi menghadapi lawannya. Cakep tuh. Setelah itu, Azumi, Nagara, dan Gozu dibawa Ginkaku ke markasnya. Di sana mereka terinyak karena para perampok itu hasil perampokannya dipergunakan untuk membiayai anak yatim piatu. Dan ini Chiyo, pengasuh anak yatim. Namun, di sana Nagara clash dengan Ginkaku. Diakibatkan Ginkaku menyebut Azumi dan Nagara membunuh seseorang dengan alasan mencegah peperangan. Itu hanya dalih semata. Dan Ginkaku menyebut Azumi dan Nagara telah diperalat untuk membunuh. Agar clash tidak meluas, Azumi menyuruh Nagara untuk tidak mempermasalahkan ucapan Ginkaku. Nagara. Namun, saat Chiyo menyuruh mereka untuk tidur dan segera meninggalkan tempatnya, Nagara naik pitam dan mengajak Azumi beranjak dari sana. Dengan berat hati, Azumi meninggalkan Ginkaku. 人殺しの資格なんて大嫌いなんだよ。悪いことしたんじゃねえだろうな。こんな一生懸命子供を育てても。小津起きろ。
Di tempat terpisah, Kunio bersama Rokpa dan si laba-laba sedang membuat rencana curang untuk menyerang Tunkei agar sekutu Tunkei kocar-kacir, dan mereka juga merencanakan untuk membunuh Yukimaru dan merebut kekuasaan Sanada. Dan Kunio menjelaskan dia telah memasukkan mata-mata di kubu lawannya. Siapa ya? Mau tahu? Apa tahu banget? Tetap pantang di sini. Keesokan harinya, Sanada bersama pasukannya meninggalkan pegunungan Kudo untuk menyerang Tunkai. Kembali ke Azumi, di sana Gozu sedang diajarkan cara menghindari serangan panah oleh Nagara. Tanpa menaruh curiga pada Gozu, Nagara membuka rahasia bahwa dirinya bisa menghindari serangan anak panah dalam jarak 8 langkah. Dan benar saja, sewaktu Gozu mempraktekkan, Nagara bukan hanya bisa menghindar, tapi ia mampu menangkap anak panah. Pada sebuah kesempatan ketika mereka berduaan, Gozu menanyakan tentang hubungan Nagara dan Azumi. Nagara menjawab semua murid Gisei menyukai Azumi termasuk dirinya. Oleh sebab itu, atas nama teman-teman yang telah tiada, ia akan menjaga Azumi. Namun Gozu menjelaskan bahwa Azumi menyintai Ginkaku. Lalu Gozu mempengaruhi Nagara untuk mempertemukan Azumi dan Ginkaku agar Azumi tidak lagi terlibat misi memburu Sanada. Sebagai penggantinya, dia siap menggantikan posisi Azumi menemani Nagara memburu Sanada. Usulan Gozu diterima Nagara, lalu mereka melanjutkan perjalanan. どうやら安住を守りたければこんな危ない使命。真田昌幸がいる。確かにあいつまさか安住は銀閣。Di tengah jalan, mereka dicegat Ginkaku dan anak buahnya, mengabarkan Sanada sudah meninggalkan pegunungan Kudo dan mengajak Azumi untuk bersama-sama mengasuh anak-anak seperti Chiyo. Ajakan Ginkaku ditolak mentah-mentah oleh Azumi. Ia ingin membuktikan kebenaran ucapan Ginkaku bahwa Sanada sudah pindah. Keputusan Azumi dicegah oleh Nagara. Ia justru menyuruh Azumi untuk ikut dengan Ginkaku dan dirinya sudah muak dengan misinya dan akan mengajak Gozu untuk berlibur. Lalu ia berlari membawa Gozu. Melihat itu Azumi kecewa. Ia bermaksud mengejar namun dicegah Ginkaku. Selepas Nagara pergi, Azumi tak pernah kendor dengan misinya yang diembannya. Ia pun mengabaikan rasa sukanya pada Ginkaku. Ia beranjak menuju Gunung Kudo meskipun anak buah Ginkaku mengejarnya. 自分たちが楽しく生きることを考えろ。銀閣。真田昌幸は九度山を千代みたいに危険にさらさないことさ。この目で確かめる。俺だ銀閣についていけ。俺はこれから梢と旅に出る。あそこで子供たちと九度山もぬけの殻だぞ。あそこで子供たちとだがダメなんだ。九度山もぬけの殻だぞ。 Sementara Nagara puas dengan keberhasilan menyingkirkan Azumi dan misinya dan beranggapan Azumi ikut bersama Ginkaku. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Gozu untuk mengajak Nagara menyerang Sanada. Tetapi di tengah jalan, Gozu tiba-tiba memanah dengan jarak tembak yang kurang dari 8 langkah. Hingga Nagara tak bisa menghindar. Melihat Nagara tak berdaya, Gozu membuka siapa dirinya. Ternyata dia adalah anggota ninja Uokogasu yang dijadikan mata-mata sengaja menemani Azumi dan Nagara yang diutus oleh Kunio. Anjir, biasa. Kalau yang cantik mudah diperalat. Yang bener, sok tahu lu. Oke, kita kembali ke ceritanya. Mendengar pengakuan Gozu, Nagara marah lalu ia menyerang. Karena terluka, serangannya sembrono dan tak bertenaga, mudah dilumpuhkan oleh Gozu. Sebelum menghela napas yang terakhir, Nagara meminta pada Gozu untuk tidak mengganggu Azumi. その隙に私たちで正幸を撃つで危険にさらさないことさ。九度山に真田昌幸はおらんだろ。銀閣は嘘は言っていない。悪いが。なんだこれ。見ないで撃てって。
Kembali ke Azumi yang dikejar anak buah Ginkaku, ia terus berlari. Namun pelarian berhenti karena dicegat sekutu Kunio. Maka pertarungan tak dapat dihindari lagi. Pertarungan mereka terhenti karena Ginkaku dan anak buahnya datang dan musuhnya melarikan diri. Pada kesempatan itu, Ginkaku menjelaskan kembali bahwa Sanada membawa pasukan seperti mau berperang. Mendengar keterangan Ginkaku, Azumi punya firasat pasukan Sanada akan menyerang markas Tunkai. Cerita beralih ke markasnya Tunkai. Dia mendapat laporan dari anak buahnya bahwa pasukan Sanada akan menyerang dan meminta Tunkai untuk segera meninggalkan markasnya. Namun ia tak menyetujui karena Azumi tidak ada dan memilih menghadapi pasukan Sanada. 敵の狙いは紛れもなく我ら。お前たちでは真田は天海様。正行のいる九度山に半蔵が忍ぶ。お前たちの言う通りに Sedangkan Azumi beserta Ginkai dan anak buahnya sudah menemukan pasukan Sanada. Dalam kesempatan itu, Ginkaku beserta anak buahnya memproklamirkan diri akan membantu Azumi. Sementara Sanada memerintahkan prajuritnya untuk mengurung wilayah Tunkai. Dalam kesempatan itu, Kunio meminta pada Sanada agar yang menyerang Tunkai adalah pasukan ninja yang di bawah komandonya. Sanada pun menyetujui dengan berpesan agar Tunkai bisa ditangkap hidup-hidup. Kembali ke Tunkai, ia bersama anak buahnya sudah berada di tempat di mana Sanada berada. Mereka disambut pedang Rokpa. Dalam peperangan itu, pasukan ninja tak mampu diatasi pasukan Tunkai. Mereka pun dipukul mundur. Sewaktu Tunkai melarikan diri, ia dicegat pasukan ninja. Pertarungan pun dimulai kembali. Di tengah kancah peperangan, datang Rokpa dan menghajar mereka. Ketika Rokpa melihat Tunkai, ia bermaksud menyerang, namun niatnya terhalang oleh kedatangan Azumi. Untuk selanjutnya, Azumi dibantu Ginkaku dan anak buahnya menghadapi tim ninja. Nah, sekarang Azumi menghadapi Rokpa. Dia dapat melukai mata Rokpa, namun dia sempat akan terkena pedang Rokpa. Untung, Kijimaru datang. Kemudian dengan terluka, Kijimaru melemparkan mercon ke arah Rokpa. Lalu, dengan terbunuhnya Rokpa, pertarungan dihentikan sementara. Lalu mereka merawat teman yang terluka, sedangkan Kijimaru tak bisa ditolong. Di kubur lawannya, Kunio marah saat diberitahu Rokpa terbunuh. Laba-laba mengusulkan agar pasukan Tunkai dijebak di sarang laba-laba yang beracun. Di tempat yang tak jauh dari sana, Gozo diperintahkan Kunio untuk mendatangi kubur Tunkai dan membawa ke kuil Tokugawa. Sewaktu bertemu dengan Azumi yang menanyakan Nagara, Gozo menjawab dengan bohong bahwa mereka terpisah saat ada lawan menyerang mereka. Azumi pun mempercayai dan meyakinkan Nagara paling kuat di timnya. Lalu Gozo mengajak Tunkai ke kuil Tokugawa. Namun Gozo bukannya membawa mereka ke kuil, melainkan ke bukit di mana pasukan Sanada telah mengepungnya. Ketahuan belangnya, Gozo menyerang anak buah Tunkai. Tapi saat akan menghabisi Tunkai, pengawalnya menghadang. Azumi pun kembali menanyakan keadaan Nagara. Dengan lantang, Gozo menjawab bahwa Nagara telah dibunuh oleh dirinya dan dia pun langsung menyerang Azumi.
Bagi Azumi mah, menghadapi lawan cowok udah biasa. Apalagi ini cewek yang membunuh negara. Wah, tak diberi ampun tuh. Dalam satu gerakan saja udah tumbang. Rasain loh. Lalu ia beranjak dan melarang siapapun ikut dirinya karena dirinya akan menghabisi Sanada. Belum jauh dia berjalan, dia sudah dicegat Kunio dan si laba-laba. Lawan pertama Azumi adalah si laba-laba yang mempunyai ilmu jaring laba-laba beracun mengurung Azumi membuat Azumi kewalahan dan jaringnya mengenai kakinya, bahkan pedangnya pun terlepas. Untung di tangannya masih ada belati. Kemudian kembali pertarungan pun dilanjutkan. Dalam sebuah kesempatan Azumi terbang mengambil pedangnya. Lalu dalam keadaan Azumi teracuni jaring laba-laba muncul Kunio. Dia menyerang dengan membabi buta namun serangannya dapat diatasi Kunio. Malahan Azumi terkena serangan Kunio. Sewaktu Kunio akan menghabisi Azumi, datang Ginkaku menyelamatkan. Mantap. Namun Ginkaku pun tertusuk pedang Kunio. Aduh. Sedangkan Kunio memilih meninggalkan mereka. Dalam keadaan terluka, Ginkaku masih bisa menyelimati Azumi yang sedang pingsan dengan bajunya, lalu ia pun jatuh tak sadarkan diri. Sedangkan Kunio dengan terluka parah mendatangi Sanada sambil minta maaf karena dirinya tak bisa membunuh Azumi, lalu dia menghembuskan napas yang terakhir. Kembali ke Azumi yang baru tersadar, ketika ia membangunkan Ginkaku sudah berlayar. Sementara di kubu Sanada, komando dipegang oleh Kanbei. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang Tunkei. Namun, belum jauh berjalan dari markasnya, pasukan Sanada dihadang Azumi. Dengan gagah berani, Azumi maju menghadapi banyaknya pasukan musuh hanya dengan seorang diri. Karena pasukannya tak berdaya melawan Azumi, Sanada turun tangan. Namun ditahan oleh Yukimaru dan meminta ayahnya menghentikan peperangan. Tapi ayahnya tak menggubrisnya. Bagi dia pantang untuk menyerah. Lalu datang Tunkei. Sanada meminta pada Tunkei agar menyerahkan Azumi yang telah membunuh Kunio. Setelah itu dia berjanji akan kembali ke pegunungan Kudo dan takkan menyerang Tokugawa lagi. Permintaan Sanada diprotes anak buah Tunkei. Penolakan anak buah Tunkei diserang oleh Kanbei, sementara Tunkei menyetujui usulan Sanada. Kali ini yang protes adalah Azumi yang merasa telah diperalat oleh Tunkei dengan dalih mencegah peperangan. Dia pun siap mati melawan tantangan Sanada. Selanjutnya, Azumi menghadapi Sanada. Namun pertarungan mereka hanya sebentar karena dengan cepat Azumi dapat mengalahkan Sanada. Melihat ayahnya kalah, Yukimaru memerintahkan pasukannya untuk menurunkan senjata. Bahkan ketika Kanbei akan menghadapi Azumi, Yukimaru melarangnya karena pesan ayahnya untuk menghentikan pertarungan. Mendengar itu, Kanbei kesal dan beranjak pergi. Sedangkan Tunkei memutuskan kerjasamanya dengan Azumi karena misinya telah selesai. Dan film pun tamat. Itulah guys, alur cerita film Azumi Death or Love. Semoga terhibur dan tetap tersenyum. See you.